Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kegiatan modul Nusantara sedikit berbeda ya. Kalau sebelumnya kita ada di ruangan ya. Kalau mungkin teman-teman semua masih di ruangan ya. Kalau saya ini outdoor nih, ada di luar dan tidak melalui Zoom ya. Ini kita langsung live melalui YouTube. Karena kalau kita gabungkan dengan Zoom nanti videonya agak patah-patah juga. Dan nanti untuk teman-teman yang mau berdiskusi, tanya, jawab dan lain sebagainya bisa melalui kolom komentar ya. Ataupun nanti kalau teman-teman dari mahasiswa PMMDN nanti bisa melalui chat di WA saja ya biar lebih cepat. Nah, hari ini rencananya saya akan melakukan kunjungan ke beberapa tempat ibadah ya di daerah Jetayu di Kota Pekalongan. Nah, di situ ada beberapa rumah ibadah ya, ada masjid, ada gereja Katolik, ada gereja Kristen Indonesia, ada kelenteng, ada vihara. Itu ada di posisi yang saling berdekatan. Nah, ini nanti saya akan coba ya memandu. Ini posisi saya saat ini masih di kampus STIMIK Widya Pratama Kota Pekalongan ya. Nah, ini setelah ini kita akan menuju ke tempat. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Al-Ikhlas ya. Ini salah satu rumah ibadah yang ada di sekitar Jetayu. Oke, mungkin kita bisa ke depan dulu, Mas Hasan ya. Ini sambil menunggu pengurus masjid. Ini masih dalam perjalanan. Yuk kita mungkin bisa keliling dulu ya. Ini posisinya ada di tempat wudhu ya. Ada tempat wudhu, toilet untuk laki-laki sama perempuan. Kalau di sebelah sana agak kelihatan itu Mas Hasan. Itu kelihatan itu gereja Santo Petrus ya. Itu di sebelah sana ada gereja. Oke, mungkin kita bisa ke depan sini ya. Oke, bisa mengikuti saya ya. Ini Masjid Al-Ikhlas ya. Oke. Nah, di sini, nah ini ada beduk ya. Ada beduk untuk penanda sholat. Kemudian nih kalau teman-teman lihat itu di sana kelihatan itu ya, itu kelenteng, itu atapnya kelenteng ya, itu ya, itu ya, ada atapnya kelenteng. Kemudian kalau sebelah sini ini ada bangunan gereja ya. Ini kalau ke depan ini hanya dipisahkan oleh jembatan, sungai dan juga jalan saja. Sebelah situ sudah gereja, belakangnya gereja itu ada kelenteng. Kemudian kalau teman-teman kesini lagi, coba Mas Hasan di sini ya, ini di depan masjid itu posisinya bisa masuk lewat sini ya, bisa lewat sini. Ini berarti ke agak timur selatan. Kalau barat ada juga, ada dua posisi untuk masuk ya. Kemudian kalau yang sebelah timurnya masjid, timur sana ada vihara sebenarnya, di belakangnya PMI ya, markas PMI, tapi nggak kelihatan viharanya, jadi harus memang ke sana. Kemudian ini masjid, kemudian di sini kan ada lapangan ya, ada lapangan ya. Mungkin kita bisa lewat yang masuk aja Mas Hasan, kita muterin masjid dulu ya. Jadi ini wilayah Jetayu namanya ya. Di Jetayu ada juga tadi ya masjid, gereja Katolik, ada vihara, kemudian ada juga kelenteng. Nah, di sebelah baratnya masjid ya, memang nggak terlalu kelihatan ya. Itu ada GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Itu ada ya, mungkin kalau teman-teman lihat itu gedung yang warna putih itu ya. Nah, ya kita bisa sampai ke sini.
Oke, nah itu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat itu GKI, itu ada tulisannya ya, GKI Pekalongan. Ya, jadi memang sangat berdekatan sekali ya rumah ibadah yang ada di area sini ya. Kalau sebelah sini ini ada museum batik, nanti kapan-kapan teman-teman bisa berkunjung ya. Dan mungkin bisa ikut workshop batiknya juga nanti kalau di museum batik. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa area untuk masyarakat Kota Pekalongan berkumpul ya sebenarnya ya, di masjid, depannya masjid, seberangnya masjid. Ini biasanya kalau malam ramai banget. Ya, banyak makanan-makanan street foodnya ya, ada yang makanan khas Pekalongan, ada yang macam-macam pokoknya. Nggak bakalan kelaparan kalau di sini asalkan duitnya banyak ya. Tapi nggak juga murah-murah kok di sini kok, nggak terlalu mahal juga. Oke, ini masjid sudah dibukai ya, karena biasa untuk nanti juga persiapan ibadah sholat zuhur ya. Di sini juga biasanya digunakan untuk warga untuk beristirahat ya, atau sekedar ya melepas penat sambil istirahat saat sholat zuhur gitu ya. Oke, mungkin ini Pak Hajinya sudah datang. Oke, yuk kita ke sini lagi nih, kita muter-muter. Oke. Pak Haji Suparto nggih. Sama itu ya. Artinya Pekalongan sini itu termasuk kota santri. Kota santri. Jadi artinya dengan kiai dengan opo itu masih sami nawatona. Nggih, leres. Pokoknya sing kok tahu Pak Yai ya. Ngendikan apa itu? Beda mungkin dengan daerah-daerah lain yang tidak begitu kental dengan itu, kadang-kadang mulai ngomong kok ora peduli. Iya. Kalau sini alhamdulillah masih ini. Makanya kan Pak Wali dan sebagainya coba itu ya harusnya paham karakter Pekalongan ya. Modelnya seperti itu, penetapannya seperti itu, Lutfi barang kan modelnya seperti itu di tengah masyarakat itu sangat akrab. Iya. Pak gitu. Ya. Ini juga kayaknya di tempatnya Habib Bahir mau ada acara itu ya, pasang teratak atau apa itu ya, atau apa itu ya Pak Haji? Habib Bahir nggih, ini Maulid ini. Maulid ya. Jam 11 kok ya, jam 11. Ini sudah penuh ini. Iya. Ini datang Samsian itu Seraman Bongar. Iya. Tempat depan ya. Pasti agak di pinggiran itu ya. Paling di jalan ya si Sone ini. Iya. Nah, saya sebetulnya mau ke sana. Si anak saya kan aktif di sana ya. Ya, kameramen ini. Oh, gitu. Jadi ya di Pemda, cuman dia aktif di Bagir. Nah, Bagirnya juga agak cocok dengan anak saya. Kalau sih badannya besar ya, ini kan kelihatan sendiri dulu. Iya. Masuk dengan saya sendiri jadi akhirnya saya diakrabi Bagir. Ini anaknya Bapak Adi. Kalau salaman itu saya mesti dicekal kenceng itu. Jadi misalkan saya tuh untuk menuju Bagir kan mudah. Artinya saya lewat di masjid Sami gitu ya, kita ngomong di sana itu salaman sih bagus. Itu karena itu anak saya dan sebagainya. Gitu. Jadi ya hubungan antara ulama Umaro ini Pekalongan alhamdulillah terkondisi dengan baik sekali. Iya. Jadi dari tokoh agama sama pemerintahan itu klop gitu ya Pak Haji ya. Dan alhamdulillah para kiai, para dai itu tidak ada yang koyo nyempal gitu. Kan so ada yang model wis koyo kuwi kok enggak peduli wis pokoke ngunak-ngunak gitu. Kadang-kadang enggak ada. Iya. Ada yang model keras seperti itu lah, ini yang alhamdulillah di sini muncul sedikit hilang lagi. Ya. Bisa dikondisikan gitu ya kalau ada sedikit percikan di masyarakat gitu ya. Yang kira-kira rodok mau Soloyo bisa diredam. Iya, luar biasa. Ini kalau biasanya kegiatan rutinnya di sini itu apa aja Pak Haji? Sini memang masih kami waktu Amit Pak Haji. Memang pada waktu awal-awal
pembentuk rehab ini dan sebagainya, karena bangunnya dulu kan agak rendah, kemudian sekarang di tingkat ini otomatis kan menampung banyak jamaah kira. Nah, kemudian Habib Bagir pernah menasihati kita, beberapa pengurus itu diundang di salah satu tempat perhelatan itu Maulid Tiba. Kita diwejangi, Pak, masjidnya di banyak kegiatannya. Nah, banyak kegiatan, insya Allah nanti akan makmur sendiri gitu. Wes ditelatin aja, walaupun sedikit terus jalan. Ada kegiatan ini, ada pengajian Quran, pengajian hadis, pengajian umum dan sebagainya. Alhamdulillah sini kalau malam Selasa ya, Senin malam Selasa itu pengajian rutin Pak Maghrib ya, dengan materi masing-masing punya spesial sendiri. Ada yang hadis ya Pak Yasur Akhlak, kemudian hadis Pak Sabti, kemudian tafsir Pak Kali Ngira, kemudian tauhid itu Pak Kayo siapa? Arab kan? Orang itu Pak Habib Salahuddin. Kemudian kalau yang fikih itu Airul Sabak itu rutin. Alhamdulillah. Ini di pelangnya kan di depan itu ada. Kemudian itu cuman tidak bisa menampung banyak orang ya, karena pada waktu sholat itu kan masing-masing di rumah. Nah, kalau yang banyak itu bisa sampai hampir 1.000 itu Kemis pagi itu luar biasa kalau panjenengan. Nah, misalkan cacak kemis tak ngelongok betul. Jadi pada waktu COVID itu jadi aduh bingung ya beri kecangatasannya ya ngaturnya karena ngelepor itu susah banget ya, tapi ya alhamdulillah lancar sampai sekarang itu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang hari besar Islam kita adakan kemudian puasa, tarawih, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri ya, masjid ini kita pakai ya. Lah ya, oleh peringatan hari besar itu ya Maulud Rajaban kan itu. Nah, kemudian ya pokoknya yang kaitannya dengan kegiatan Islami ya kita laksanakan ya. Alhamdulillah. Banyak. Ini kan bulan Maulid ya. Nah, ini ada kegiatan pengajian khusus untuk Maulid itu Pak Haji? Jadi kita itu ambil praktis, tidak pengajian yang malam, kita ambilnya ngepas pas Kemis pagi itu sudah pengunjung sudah 1.000. Kemarin malah mungkin lebih berarti ya. Bisa melebar ke luar kayak gitu nggih Pak Haji? Sampai lapangan kadang itu. Betul. Depan sini aja nih. Saya menampung atas. Itu aja kemarin 1.300-an ya. 1.300 padat sekali lah. Nah, itu alhamdulillah. Jadi artinya tidak mengadakan malam apa khusus. Betul. Jadi kita sekalian aja jalan. Cuman ya acaranya lain daripada pengajian rutin biasa. Pengajian rutin biasa, Pak Yainya datang langsung mulai. Kalau ini kita awali dengan Maulid Tiba, pembacaan kitab Tiba itu, kemudian nanti dilanjut Mauidul Hasanah ya, hikmah Maulid kan itu sampai selesai. Itu alhamdulillah berjalan. Soalnya kalau kita ambil hari khusus, misalkan diambil malam Jumat malam, malah ngeroni kita. Kalau itu sudah pasti ada yang hadir ya, jelas pengajian itu. Nah, itu kita manfaatkan itu. Tapi alhamdulillah. Itu awal mulanya gimana Pak Haji kok hari Kamis pagi itu mesti masyarakat itu datang ke sini atau dulu pertama kali ada kegiatan apa kayak gitu? Jadi pertama kita merintis malam ya, sebagaimana amanat atau petunjuk petua dari Pak Habib Bagir itu banyak diisi malam supaya makmur masjidnya kira. Nah, kemudian timbul pemikiran waktu itu sebelum Pak Teguh berarti ya. Pak Teguh, Pak Parto, kalau saya kan sekretarisnya yang lebih lama, saya lebih lama di sini. Saya dari tahun 2000-an sebelumnya malah 1995 saya di sini. Nah, itu karena rumah saya dekat sini kan. Nah, itu punya pikiran nek kira-kira dianaki isuk bagaimana Pak Haji, Pak Parto. Bisa itu coba. Nah, terus gini, Pak Parto punya jaringan mana? Saya punya jaringan sendiri. Pokoknya kelompok teman-temannya Pak Teguh kan, ketuanya kan banyak ya. Yang usaha. Nah, kemudian saya juga punya teman-teman jamaah pengajian sana, jamaah pengajian sana. Nah, itu kita sharekan nek Jakarta
ajak guyonan ki Masjid Al-Ikhlas beres ki. Pak nganake pengajian esuk itu. Cuma dinone urung anu, pokoknya pengajian esuk itu. Nah, termasuk pengajian yang mayoritas ibu-ibu. Kan ada nggih pengajian yang sore itu kan ibu. Kita masuk ke sana. Lewat istri saya minta matur karo kaya mono sing mandekani pengajian itu. Di Masjid Al-Ikhlas Pak ono kok ki gua didukung kok. Sangat didukung. Tapi aku ora iso, aku nek esuk ya ora apa-apa, yang penting pokoknya kita sudah umumkan di forum itu ya. Ya, saya matur sama itu. Kemudian kalau Pak Yaskur sini yang penasihat sini kan Pak Yaskur, kemudian matur, "Wes dimulai aja." Dimulai gitu. Udah. Akhirnya saya buat pengumuman nggih. Sebar ke di musola yang terdekat sini, masjid terdekat sini. Itu alhamdulillah itu. Akhirnya terus dimulai waktu itu tetap Kamis loh. Pagi ya. Kamis pagi ya jalan terus alhamdulillah sudah. Malah kita buat semacam grup Majelis Taklim Al-Ikhlas. Saya buat itu, ibu banyak yang manusia. Pak Ji mbok gawe sih grup Masjid Al-Ikhlas ono pengumuman apa aku tadi ini bisa melu gitu. Artinya pada pengajian apa mubaliknya siapa. Tahu alhamdulillah. Dan lewat itu kita udah wis grup nanti tanggal sekian Maulidan. Ini Pak Yaskur. Ya, gitu. Langsung itu, gitu. Sampai sekarang alhamdulillah jalan aja. Itu jamaahnya banyak yang ibu-ibu. Ibu ya. Ibu. Ibu saat dari sini. Wah, laki-laki. Cuman kalau ibu-ibu kan mendominasi dalam namanya kita masukkan matul, bapak-bapak bisa di luar. Di luar bapak-bapak. Oke. Ya imbangannya bangsane lah 64 lah. Nek cara ngono ibu-ibunya 60%, bapaknya 40%. Nah, kira-kira gitu. Iya. Kemudian ini Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan nih juga dari teman-teman. Ini kan di sekitar sini itu ada beberapa rumah ibadah ya. Ada gereja Kristen Indonesia, ada di situ ada gereja Katolik, belakangnya kelenteng, ada wihara. Itu kalau menurut pandangan Bapak sendiri untuk keberagamannya kayak gitu seperti apa itu Pak? Itu sangat sangat istilahnya harmonis ya. Dari sisi kenegaraan sangat bagus sekali ya. Dari kemasyarakatan apalagi. Dan alhamdulillah selama ini ya kita normal baik biasa aja gitu. Malah yang kemarin itu dari gereja Pantai Kosta. Pak gereja itu Pantai Kosta membuat semacam ulang tahunnya gitu. Minta istilah feedback jenenge feedback apa? Artinya cerita sebelum ini misalkan gitu ya. Minta pendapat kita, jadi keberagaman keanekaragaman beragama di Pekalongan ini minta dituliskan. Nah, artinya pendapat dari Masjid Al-Ikhlas gimana? Mungkin kan gitu. Iya. Mungkin dari gereja Kristen bagaimana kan itu dihimpun oleh sini. Alhamdulillah. Jadi artinya hubungan secara administrasi pun juga bagus gitu. Alhamdulillah. Lancar sampai ke situ. Ini kemudian kalau menurut Pak Haji sendiri nih, kalau masyarakat Kota Pekalongan itu termasuk orang yang toleransi tinggi atau seperti apa ini pandangannya Pak Haji selama ini? Ya saya menilai kok toleransinya ya cukup tinggi ya. Artinya kecuali kalau ada yang kaitannya dengan itu seperti itu, yang kaitannya dengan satu sara istilahnya sara diobongi gitu ya, terutama yang kaitannya dengan agama sudah misalkan itu tadi Quran misalkan gitu ya. Itu yang kemarin agak khawatir kan itu ada Quran katanya dikencingi, katanya dibakar dan sebagainya itu sempat ramai sekali itu, tapi terakhirnya terus cepet tersiram lah dengan air ya, sejukan itu. Berarti artinya tidak sampai cuman memang kalau sini itu istilah wong guyonan itu paura sih
Pak Ora apa? Gitu. Iya. Nah, Pak Ora piye? Pak Ora. Pak Ora iki artinya istilah Jawa tapi sebagai kiroto itu Pak Ora. Bukan berarti Pak Ora mbuh tidak peduli. Iya. Pak Ora itu maksudnya Pak Ora sih Pak Ora sih ojo didarek, ojo ditawak-tawake masalahnya gitu maksudnya. Nggih. Jangan diperlebar lagi, pokoknya udah cukup Pak Ora gitu. sih ora apa-apa. Pak Ora itu jadi apa ya? Aku ngarani saya dari kecil asli sini sih ya. Jadi ini kan ngerti watak-watak teman-teman gitu ya. sini itu ya, teman-teman udah nomor-nomor barang itu. Iya. Oh, enggak ada. Tapi selama ini di sini kan kegiatannya untuk di masjid itu kan misalnya kayak kegiatan pengajian dan lain sebagainya itu kan pakai speaker luar kan Pak? Iya, pakai iya. itu sebenarnya ini kan nggak ada masalah atau nggak ada apa kayak gitu Komplain komplain gitu ya. gitu nggak ada ya? Budek iki momen gitu ya. Gitu ya. Azane ngaget-ngageti dodoku loro aman gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada artinya tidak ada terus komplain ya aman lah. Sih kalau speaker itu luar biasa. Iya. Tapi selama ini saya juga di sini udah 35 tahun sih. Belum ada suara apa-apa sih. Oh iya. Kok suara speaker gede. Oh, iya. Ayo, Cuman ya sini tahu sendiri misalnya iya. waktu terawih ya. Itu ya jam 9 harus suara bawah. Sininya juga menghormati lah. Iya. Mungkin ada orang yang mau istirahat, mau jualan ya biasa, terawih biasa, cuman tadarusan jam 9 suaranya suara dalam. Iya, pakai speaker bahan Iya. dalam itu Pak ya. Oh, iya. Padahal sini itu suara atas itu sampai pantai. Sampai Iya, pantai. saya dari lamaran pun mungkin dengar. Iya, Lamaran saya dari Steamik kan Pak, itu denger Pak, dari itu kadang denger Saya suaranya. pasang tuh speaker tuh 12, amplinya 3. Tapi emang kemana-mana sih. Iya. Dan ketinggian 33 meter. Ya, lumayan tinggi dan akhirnya Suaranya suaranya keluar keluar. gitu Pak ya. Jadi Masjid Al-Ikhlas itu menurut klasifikasi atau penilaian dari Kemenak Kota Pekalongan ini termasuk masjid besar. Jadi tingkatan masjidnya itu ada Masjid Agung. Masjid Agung itu Masjid Kauman. Kauman ya, di alun-alun. Ini gitu. satu. Nah, satu kota itu satu lah, dipilih satu. Kemudian setiap kecamatan diambil satu yang besar. Nah, alhamdulillah padahal sini masjid istilahnya mungkin dengan yang lainnya ada yang lebih dulu, ada yang lebih anu gitu. Tapi sini dinilai dari beberapa segi mungkin ya penilaian gitu, itu termasuk masjid besar di Pekalongan Utara. Jadi masjid besar Pekalongan Utara, Masjid Al-Ikhlas. Pekalongan Selatan, Pekalongan Barat, Karamasala itu apa namanya? Karomah ya. Karomah. Pekalongan Selatan itu Kuripan itu apa? Oh, yang di Kuripan itu ya. Dekat Tepu SMP apa ya? SMK 4 atau sana ya. Pasar apa? Daerah sana pokoknya daerah sana. Saya nggak masuk itu. Kemudian kalau yang timur Farus. Al-Fairuz. Nah, itu masjid besar. Selainnya masjid jami istilahnya. Masjid ya, Masjid Agung, masjid besar, masjid jami. Itu tingkatannya itu. Nah, kita termasuk masjid besar untuk Kecamatan Utara. Pekalongan Utara. Ini kan juga letaknya strategis gitu, ya, mungkin strategis banget gitu ya. Kemudian jumlah jamaah yang dari luar itu sini paling banyak dibanding dengan yang lainnya kan orang-orang situ sendiri. Iya. Kalau sini kan warga lokal ya gitu ya. Tapi kalau boleh menambahkan ya, Iya, Pak. awal dari pengajian Gus pagi itu di samping memang didukung dari Pak Haji dan lain-lainnya, memang semacam kalau bahasa kasarnya itu ada pancingannya. Dan Jawa ya bahasa kasarnya memang ada pancingannya. Itu memang menurut yang mendirikan itu ya harus dikasih umpan dulu. Iya. Tapi nun jauh kalau mau diedit ya nggak apa-apa. Iya. Bahasanya mungkin kasar. Nah, memang itu dikasih teh panas, kasih jajan, ada 1, 2, wah langsung 1.000 lebih. Kalau hari raya juga dikasih ini. Iya. Nah, mungkin itu ada daya tariknya sendiri atau bagaimana. Biasanya kan juga berkah ya Pak ya. Kalau biasanya habis ngaji terus kayak gitu kan kita berkah kayak gitu ya Mas. Ya kayak beberapa kalau kita ngaji di tempatnya Habib Bahir itu kan kalau malam Jumat rutin itu kan biasa setelah itu kan sampai Isya itu kan ya. Itu kan istilahnya kalau orang kita
ngalap barokah atau Iya, apa kayak iya. gitu juga ya masih ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah artinya tingkat apa ya kemantepannya jamaah ya, itu artinya walaupun maaf ya sekarang kan sudah tidak ada jajan tidak apa Iya. masih tetap alhamdulillah Masih tetap itu berkat gemblengan daripada Pak Kiainya itu. Nah, tingkat keimanannya ditingkatkan terus. Ki ora ono apa-apa po, jalan terus Bu, terus jalan ya. Ojo krono jajan, ojo krono itu. Tetap itu gembleng gitu. Ini tetap konsis itu mereka. ya karena memang mungkin Awalnya memang perlu anu. Iya. Saya tarik dulu. iya, dan jamaah juga sudah merasakan itu ya, istilah kita Udah hadir di kisarannya, majelis udah kayak kisarannya udah nikmat. iya, hadir di majelis mendengarkan itu kan kayak istilahnya kalau sekarang itu Iya. ngecas iman gitu Pak ya betul, istilahnya betul. ya. Iya. Nah, ngecas iman ya. Kalau nggak datang ke majelis ya kita bisa jadi imannya namanya juga manusia Pak, ya. Jadi mungkin ada mereka ada yang dari Tirto ya, ada yang dari enggak Iya, Tirta ya ora desa. sing nggon bendo ke jenenge apa? Kajangan itu gitu kajangan. Kedung Muni atau Mboten ya. Daerah Kajangan ada Apa yang dari Kajangan? sana itu. Terus kalau Setono, Setono Gayu, Gamer itu ya. Lumprit sampai ada Lumprit Oh, itu. Lumprit, Itu iya. jauh-jauh itu. Alhamdulillah mereka pakai kol. Oh iya. Ya makanya kadang kok banyak itu ya, mobil itu ya. Itu lah itu apa namanya? Mereka itu ada semacam kebanggaan. Aku nek ngejeneng ikhlas ku pernah kok koyo seneng kayak seneng iya, itu lah iya. ini. Awalnya itu. Ini kan kok punya selagi terawih itu kan yang di sini harusnya kan penduduk nggak ada di sekitar ya. Penuh terus terawih itu. Saya nanya dari mana Bu? Mbak, saya dari Samara. Saya dari Samara. Kenapa saya di sini enak sih? Oh. Nggak tahu. Ada yang dari Kebo, ada yang dari kenapa kelebihannya di sini? Di sini cepet. Mungkin sekalian rekreasi. Oh iya iya, Pak. Kan Mungkin, dekat ya, itu ya. gitu. Iya. Ada Begitu keluar ada makanan Iya. juga. ada Sambil semacam ibadah, semacam sambil apa ya? Kepuasan batin apa ya? Iya. Jadi mereka kok nek ngaji nang kene itu merasa kaya ngono, aku mlebu nang swalayan timbang nang toko kae nang swalayan merasa iya, merasa iya. gengsinya itu seakan-akan naik. Oh, Ya seperti di Bagir itu kan orang kalau masuk sana kan merasa senengin menantang tenang itu kan mungkin itu yang dari Pak almarhum Hizbullah yang Jalan Progo itu dulu Ustadz sini, Ustadz, anu, ya. khotib sini. Khotib. Herannya itu di sini nggak ada penduduknya, tapi Pak Hizbullah belum datang sudah penuh jamaahnya. Nah terus Pak Hizbullah istilahnya khotib di mana yang di tengah-tengah masyarakat banyak. Pak Hizbullahnya sudah datang, Sarawak kok belum ada jamaahnya. Sedangkan sini yang nggak ada penduduknya ya tapi sini. sudah penuh. sini itu Sampai semua. heran tuh Pak Hizbullah itu. Jadi Luar biasa. apa namanya rata-rata kan kadang-kadang ya adzan pertama itu belum sudah adzan pertama. Kalau sini adzan pertama ini kan adzan 2 kali ya. 2 kali. Itu sudah banyak sudah. Jadi khotib itu merasa senang. Padahal nggak ada penduduknya. Iya. Kantor semua. Iya iya. Itu kelebihannya, Pak. Ya, itu strategis dan Mungkin strategisnya itu Pak. yang jelas Allah memberkahi lah. Allah memberkahi ya, sehingga Kalau waktu sholat juga berusaha menepati waktunya dari adzan ke iqomah 10 menit. Jadi orang memang mungkin agak nyaman mungkin ya. Iya. Jadi bisa untuk bekerja, bisa untuk bersama sholat, mungkin. Iya, iya. Jadi banyak yang datang kalau zuhur gitu adzan langsung ter 10 menit adzan. Nah, setelah jamaah kerja lagi mungkin. Iya. Ada Biasanya yang milih begitu. ada juga kayak tarhimnya itu ya dulu Ada, juga Pak ya. ada, Itu ya tarhim. subuh biasa subuh kalau menjelang maghrib. Maghrib itu ya maghrib subuh ada Ada tarhim. kita 6 menit 7 menit pokoknya ada awalannya gitu lah. Iya. Gitu ya. Ya luar biasa sekali Pak ya. Ini terima kasih atas berbaginya ini Pak ya. Ini sebenarnya ada teman-teman semua itu kan dari seluruh Indonesia sebenarnya ini programnya Pak. Jadi latar belakang etnisnya beda-beda, agamanya juga beda-beda, rumahnya tempatnya juga beda-beda. Ini teman-teman ada yang di daerah timur, ada tengah. Jadi waktunya selisih 1 jam dengan kita ini Pak. Ini sebenarnya kalau datang langsung ke sini ini akan
lebih pengalamannya lebih bagus lagi ini sebenarnya Pak Haji. Cuman karena kemarin sempat ada bulan Agustus itu kan PPKM-nya itu ya, akhirnya teman-teman pending. Kira mundur. Iya, ya mungkin seperti itu Pak Haji. Pak, kita juga habis ini mau keliling ke sebelah, ada ke gereja Katolik sama ke wihara. Wihara Kelenteng maaf ya. Wihara itu belakangnya sini ya, PMI ya belakangnya. Biasanya kalau Stein, kalau mana-mana itu kalau di sini nanyanya tahun berapa masjid ini dibangun, ada berapa lantai, menaranya berapa meter, terus kubahnya berapa. Gitu, kalau biasanya kayak gitu ya Pak. Iya. Kalau ini sebenarnya kita lebih condongnya ke toleransi dan ke itu sih, ke visinya kan masing-masing keberagaman dengan apa namanya fisik kan gitu ya. Ini mungkin kalau itu menggali sejarah juga Pak ya, itu ya menggali sejarah ya. Ini kalau masjid ini tahun berapa sih Pak berdirinya Pak? Sudah lama banget ya di kalau sini yang ya. masjidnya ini 2008, dibangun dari 2008 ke 2003. Harus kenapa ada segi 9? Ini kan seginya 9 mungkin ya. Iya. Karena katanya Wali Songo. Ada memang seginya 9. filosofinya, Ada filosofinya Mas. Menara tengah ini 25, kenapa? Bisa diukur, bisa dibuktikan 25 dari sini menara. Kubah tengah-tengahnya loh Pak. Nih tingginya 25 nabi kan. Terus kalau menara 33 itu memang ya. Terus menara ada berapa? Kubah ada berapa? 5 itu memang benar itu. Kan 1, 2, rukun Islam 3, 4, 5. Menara ada 2, 33 meter. Kalau kubah tengah 20 meter. ada yang 6 gitu, rukun iman ini tingkatan 6 ini benar salah kok. Iya. Ada filosofinya masing-masing Pak ya. Hebat sekali. Kalau Stein nanya begitu, di samping juga Filosofi juga nanya masalah bagaimana menjaga kerukunannya juga begitu juga. Macam-macam gitu Pak ya. Luar biasa. Udah terbiasa ditanya. Iya. Sudah sering Pak ya. Iya. Ada juga mungkin yang dari perguruan tinggi luar itu juga kadang ada Pak ya. Atau tamu-tamu dari mana kayak gitu luar yang tanya-tanya. Sementara belum Ya. belum Paling Stein gitu ya. Ya, kalau luar pengalaman paling ya masih di sekolahannya itu. Iya. Di sekolahnya di situ. Dulu ya. Ya, luar biasa lah ya. Oke, teman-teman nanti gimana? Saya bisa dokumentasinya gimana ini? Ini udah langsung Pak. Langsung. Orang maksud aku berpikir nanggon HP-ku ono. Gimana? Iya. Apa ini foto-foto ini aja? Oh iya, boleh. Nanti saya share ke nomor itu. Ini nomor HP saya ini. Oke. Ya, minimal ada 2-3 foto lah. Iya, dokumentasi Pak ya. 0858 6805 Pak Sutresno ya. Orang kan yang ini sampai. Nah, kirim. Pak Haji Suparto nggih. Iya. Rumahnya sebelah sini panjang atau mana Pak? Belakang, ya kan masuk kandang panjang. Ini kan ikutnya Penyangwetan ini. Jadi tempat saya perbatasan DPR ini. Sampai 3 itu Oke, 0858 6805 95. Simpel Pak nggih dicatatan mriki. Kalau kelalenan saya kalau kelalenan. Nggih mangke kula niki dokumentasinya kula WA. Jenengan Mas Pak Dinten? Reza. Nggih, leres Muhammad Reza Maulana itu Mas Hasan. mahasiswa saya Pak. Ya dari kampus. Lamaran anjenan? Saya kalau aslinya sih Batang, cuman dapat istri orang Selamaran. Udah berapa tahun di Selamaran ya? Lamaran perumahannya itu maksudnya? Nggih, terus saya 4 tahunan mungkin Pak. Cuman Lamaran sekarang semakin ramai ya. Iya. Semakin ramai lagi. Ini juga jalannya kan ditinggikan Pak, Iya. karena mungkin untuk yang wisata Rekreasi, itu iya, masih ada air itu ya. korelasinya betul, ya, iya. gitu ya. Saya kalau pagi kan ngantar es batu di itu loh, di pertigaan
Tadinya kan di depan masjid. Oh iya, depan masjid dulu kan ada. Sekarang pindah di Bencong di pojokan. Oh iya ya, sekarang kan banyak toko-toko di situ ya, Iya. apa ya untuk tempat jualan Pak ya. Soalnya di tengahnya itu kan memang di Ya, buat jalur. iya buat jalur yang tengah ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesan mungkin bisa itu ya stop dulu ya. Di sini kita ke tempat yang lain ya. Oke. Iya, matur nuwun. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi bernilai silaturahim, Amin. manfaat bagi sesi pendidikan. Oke. Ini kita di Masjid Al Ikhlas sudah selesai. Lalu bareng Pak Reza ini mau OTW ke gereja dulu Pak ya? Iya. Oke, ini kita jalan kaki karena emang jaraknya cukup dekat teman-teman. Kayak tadi yang udah disampaikan di awal sama Pak Reza. Teman-teman juga jangan lupa karena ini kita kan lagi di luar ya. Perangkatnya juga mungkin memang rada terbatas. Jadi kalau misal pas streamingnya ke close, teman-teman bisa stay di channelnya. Barangkali nanti ada link terbarunya, langsung diklik aja. Ya kita OTW. Pak Reza, sama minta tolong dikirimin apa ID sama passwordnya yang punya PMMDN ke Rifai, biar zoomnya disetting Rifai. Oh zoomnya ya? Nah, aku udah bilang sih. Oh login zoomnya? Mari Pak. Rifai ini kan ya? Iya, Rifai. Oke. Di sini udah 30 menit ya, Pak? Udah 30 menit. Nanti aman HP-nya sementara. Aman. Dipayungi apa? Dipayungi. Ini saya tak izin ke pos dulu ya. Oh iya, oke. Bisa stay di depan ya. Nah ini kita udah sampai di gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan. Aduh. 3 kali gantian, Senin di Diponegoro, Selasa di Veteran Keraton, Rebo di Diponegoro, Kamis di Veteran, Jumat di Diponegoro, Sabtu di Veteran. Kami kan 2 tenaga imam, pastor di sini. Maka di sini 1, kesusteran 1, gantian gitu. Ditukar. Itu pelayanannya. Kalau gereja ini itu berdiri dari tahun berapa ya, Romo ya? Gereja dalam arti apa gitu? Ya mungkin apa ya, didirikannya kayak gitu. Enggak gini, ada mulai dulu kan modelnya sini di bawah Tegal. Tegal itu paroki induk waktu zaman 1927 ke sini ke bawah. 1927, 26, 25 itu Tegal sudah ada, tapi Tegal kan baru diresmikan juga 1927. Terus 1930 kan istilahnya sebagai paroki. Berarti kita sudah punya pastor sendiri, sudah bisa hidup sendiri dengan biaya sendiri. Tapi gereja kan dulu
punya rumah kecil di rumahnya umat kan, zaman sebelum 1937 30. Itu lalu di depan stasiun lihatnya dulu pernah ada tempat umat untuk ibadah di situ. Kampung Stasiun Kota Pekalongan sini ya? kampung depan itu. Awal-awalnya di situ lalu mendirikan yang di sini itu tahun piro ya. Orang ngerti aku tahun di sini. Pokoknya sebagai sebuah persekutuan itu 1930 1 November 1930 dinyatakan sebagai gereja mandiri. Lalu gedung yang dulu udah direnovasi, yang sekarang ini 2003 sampai 2005 itu yang ini, yang sekarang ini hasil renovasi tahun 2003 2005. Karena dulu itu sering kena banjir. Iya, dekat sungai juga sini kan ya. Dan rendah kan, lalu sekarang dibuat 2 lantai ini kan dalam rangka biar bawah kalau banjir pun bawah parkiran. Iya. Itu maksudnya. Oh iya. Kalau dulu tempat ibadahnya di bawah langsung. Ini kan yang bawah itu parkiran. Sekarang parkiran. Oh, iya. Ini berarti kalau gedungnya gereja sendiri itu langsung berdekatan dengan kelenteng yang ada di belakang. Iya, sejak dulu kan begitu. Sekarang berbatasan cuma tembok aja. Tembok aja ya, perbatasannya cuma tembok itu ya. Iya. Ini kalau kegiatan yang paling banyak mendatangkan jemaat itu kayak kegiatan pas Natal gitu. Iya, dari besar Natal Paskah itu pasti banyak. Tapi masa pandemi ini tidak sebanyak biasanya. Iya. Ya, pembatasan memang anjuran dari pemerintah. Oh iya, kita taat tertib tuh. Kita berusaha tertib setertib mungkin. Iya. Demi keselamatan kita dan masyarakat yang lain. Iya. Ya. Kemudian ini kan kami di sini punya tema tentang kebinekaan dan toleransi nih Romo. Jadi salah satu tujuan diadakannya kegiatan Modul Nusantara ini adalah supaya mengenalkan teman-teman tentang ya keanekaragaman, toleransi yang ada di masing-masing kota. Ini kebetulan kan di Pekalongan ada rumah ibadah beberapa agama ini yang istilahnya kita di kehidupan aja sudah bisa melihat beberapa ya Romo. Itu kalau menurut Romo ini adanya beberapa rumah ibadah berbeda agama di satu komplek ini, pandangan Romo sendiri itu seperti apa ya? Yang pertama saya bersyukur ya bahwa saya masuk sudah ada keanekaragaman. Terlebih di Jalan Blimbing ini kan ada banyak gereja juga selain Katolik. Jalan Blimbing ada wihara juga, ada kelenteng gitu. Iya. Terus di sebelah Setayu ada masjid besar, sebelahnya lagi ada gereja Kristen Indonesia. Sebelah Kristen Indonesia ada gereja GKJ Kristen Jawa. Satu kompleks ini bagi saya menjadi kekuatan religiusitas Kota Pekalongan. Kalau itu bisa terjaga terus, saya rasa menjadi kekuatan juga secara sosial ya. Maka saya mengatakan saya bersyukur bahwa ada situasi itu, artinya sejarah atau mungkin zaman yang menyatukan itu. Maka kan sering di sini menjadi ikon keberagaman toh. Kalau Kota Pekalongan sini itu kan ada istilahnya kayak sini dekat banget itu ada kayak kampung Cina, kampung Arab kayak gitu. Ya Romo ya kan dekat sini juga ya. Ini kalau Romo sendiri nih ya memandang masyarakat Kota Pekalongan itu dari sisi toleransi dan kebinekaan itu menurut Romo seperti apa? Ya, soal ada kampung-kampung begitu sebenarnya sih bagi saya tidak ideal sih. Menurut saya loh ya pribadi. Kenapa harus ada kampung ini mengelompok gitu kan? Tapi seandainya sudah ada toh mungkin karena sejarah juga kan. Orang lebih nyaman kan dengan teman yang sudah kenal. Itu kan secara alamiah ya. Kita lebih aman, lebih nyaman kan dengan yang sudah kenal. Kalau bergaul dengan orang asing itu kan mesti bos curiga itu kan. Belum percaya kan pasti ada kan. Walaupun tidak ideal bagi saya, tapi asal masing-masing bisa menghargai yang lain, saya rasa tidak masalah juga. Yang penting bisa menghargai, tidak merendahkan atau meremehkan yang lain. Itu aja, termasuk status sosial maupun perbedaan agama bagi saya atau suku. Kalau orang sudah merendahkan
suku lain, agama lain, atau status sosial yang lain, nah itu konflik pasti akan terjadi. Kalau saya punya pendapat itu bahwa sekarang kerukunan umat beragama secara umum menurut saya di Pekalongan bagus secara umum, tapi secara kecil-kecil saya sendiri belum pernah menjumpai sih selama 4 tahun di sini. Tapi kalau lihat masa lampau kan saya pernah di sini juga tahun 97 98 gitu kan, ribut-ribut 96 juga ada kan soal isu agama macam-macam. Lalu 2000 ke segini saya tidak tahu, 2000 ke sini saya tidak tahu, tetapi sekarang tidak pernah saya dengar situasi itu. Artinya untuk saat ini memang bisa dikatakan masyarakat Kota Pekalongan itu rukun-rukun gitu. Menurut saya begitu. Bahwa mungkin dalam hati orang berbeda, mungkin tidak suka, mungkin ada lah ya, tetapi secara kelihatan tidak nampak lah. Apalagi bertengkar perbedaan agama, suku, saya tidak melihat itu. Apakah ini ada pengaruhnya FKUP? Nah, ini untuk refleksi FKUP, ya kan? Betul. Kita punya FKUP, ini apakah sudah sampai ke situ perannya FKUP? Ada kegiatan pentas apa kayak gitu ya atau apa? Ya, jadi di FKUP saya bukan pengurus, tetapi saya terlibat dan berusaha melibatkan diri. Artinya kalau pengurus kan mereka punya agenda, punya program. Tapi kalau ada kegiatan biasanya masing-masing agama dilibatkan. Kemarin Sabtu itu ada namanya doa dan gita Nusantara di Aula Unggul Jaya. Sebelumnya juga pernah doa bersama lintas agama. Lalu sebelumnya FKUP mengadakan sekolah kebinekaan apa gitu. 2 tahap. Ya maksimal sih 20 peserta dari berbagai unsur agama ini. Soal kebinekaan, soal keberagaman. Udah 2 kali ini, paling tidak bulan-bulan kemarin ini namanya sekolah kebinekaan kelihatannya judulnya. Kebinekaan gitu. Tapi yang tahu Pak Marzuki itu. Oh, iya. Yang datang dari sini Ramo Teguh, teman saya yang mewakili 2 kali sekolah kebinekaan itu. Ya tadi saya katakan ke sekolah misalnya kerjasama dengan kepala-kepala sekolah, suatu saat mengisi apa deh. Lalu kunjungan ke Gresik aja, tempat lain ke panti asuhan pesantren misalnya kan, pengurus FKUP lalu tokoh-tokoh agama yang lain mungkin bisa juga belajar di sana, melihat nilai apa sih yang dihidupi di pesantren misalnya, gitu loh. Misalnya kan akan menjadi kekuatan luar biasa. Ini yang bagi saya belum, tapi yang sudah berjalan nanti ya doa bersama itu termasuk. Artinya dari segi pengurus, elit-elit di atas itu berjuang untuk menggalang kesatuan, kerukunan, kedamaian. Nah tinggal ke bawahnya, ke tingkat masyarakat ini yang terus harus diperjuangkan lagi, biar tidak berhenti di tingkat pengurus dan tokoh-tokoh agama. Tuh, yang digagas Habib Lutfi barang itu bagi saya menarik. Gerakan adab Petanesia, cinta tanah air, lalu doa bersama di Taman Makam Pahlawan untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, mencintai merah putih gitu. Tapi masih semua agama dilibatkan. Nah, gitu. Bagi saya menarik tempat ini. Suatu saat ada kunjungan yang dari Habib Lutfi dengan beberapa tokoh keliling ke gereja sini, ke Kelenteng, kemudian ke Masjid Agung, kemudian ke Tegal juga sama, ke gereja Katolik, gereja Kristen dikunjungi dalam rangka kebinekaan itu. Saya rasa menarik ini gerakan dari Pekalongan khususnya, biar semakin menasional gitu ya. Iya. Itu harapan saya. Itu bagi saya yang menarik. Oh. Lewat YouTube. Karena kan saat kegiatan kayak gini nggak boleh banyak-banyak orang romo, nanti bisa kena teguran nanti. Itu dalam rangka tadi lintas kebinekaan modul Nusantara. Oh, Nusantara. Modul Nusantara ini programnya Mas Menteri Pendidikan di kampus ya. Ya, Kampus Merdeka.
Eh, Hanya Pak Masuki yang narasumber atau siapa lagi? kebetulan untuk yang ini Pak Marzuki dulu. Pesertanya siapa? Pesertanya ada dari mahasiswa STIMIK sama mahasiswa yang dari luar yang datang ke STIMIK itu. Ini kegiatannya Lewat Zoom kebanyakan ya. lewat Zoom sama live stream di YouTube kayak gitu. Ya, ini Mas Hasan mungkin kita di sini ke sebelah. Oke. Sudah janjian sama Pak foto ya. Iya ini tadi dari depan udah sempat ngambil footage-nya. Mari. Ya. Nggak ada airnya. Iya. Kemarin beberapa hari itu loh ada airnya loh. Alhamdulillah. Lumayan. Panjang tuh. Terima kasih. Iya ini Mbak Putri, kita teman-teman juga ya, kita ini udah sampai di, aduh jatuh, maaf. Ini kita udah sampai di Vihara tadi ya kalau nggak salah. Oh Kelenteng, maaf, Kelenteng ini kita sampai di Kelenteng. Jadi jarak antara masjid, gereja dan kelentengnya itu deket banget. Mungkin kalau dari masjid ke gereja kisaran berapa tadi ya? 5 menit jalan kaki mungkin. Jadi 5 menit jalan kaki dari masjid ke gereja, tapi kalau dari gereja ke kelenteng itu paling cuma 2 menit doang, karena kan kelentengnya itu di belakang gereja pas. Jadi ini langsung sampai di sini. Tadi juga mohon maaf di gereja, pas di gereja sering mati live streamingnya, karena emang mohon maaf kebetulan pas di sana ruangannya juga masih panas gitu. Nah perangkatnya juga dari luar overheat kan, jadi dia mati-mati terus. Ya semoga aja di sini nggak mati-mati ya. Ini ya semoga aja lancar lah. Ini masih nungguin Pak Reza dulu, masih di dalam. Ya, sudah ya. Ya teman-teman, kita sudah masuk ke kelenteng ya Pak ya. Kelentengnya namanya apa Pak? Poantian. Kelentengnya Poantian ya. Ini sudah di Poantian ya. Ini sudah masuk ke area kelentengnya. Ini ya teman-teman bisa lihat. Ini kebetulan kita nggak bisa wawancara sama pengurus ya, karena memang masih ada kegiatan. Oke. Nah di sini oh ya. Ya, permisi. Ya. Ruang utama, jadi altar Tuhan ya. Altar Tuhan Jadi ruang utama. pertama-tama kita sembahyang kepada Tuhan dulu. Nomor 1 ini. Kemudian ini dewa pintu, ada 2 penjaga pintu. Urut-urutan sembahyangnya gitu. Iya. Tadi dari setelah Ini di sini dari Tuhan, dan lalu penjaga pintu. penjaga pintu di sini ya. Ya, kemudian kita masuk. Mari. Oh iya. Nah, di sini ada 3 dewa. Dewa perniagaan, Teghai Jinjin Yang sebelah. yang tengah. Oh yang tengah ya. Lalu ada Naca. Dewa pelindungan anak biasanya. Kemudian yang satu lagi Dewa Rezeki, Caisen ya.
Iya. Nah, jadi kita sembahyangnya satu persatu dari tiga cincin dulu, ngaca lalu jaisengnya. Jasingnya. Oh itu ada ya ada nama-namanya Ada di situ tuh. tulisannya Iya. itu ya, Pak ya. Iya. Oh iya iya. Oh iya. Nah setelah itu Setelah dari sini kita ke sini. Kita nyalain lampunya. hmm, Ke sini Pak. oh ya. Ini dewa pengobatan Hmm, atau dewa pertanian. dewa pengobatan. Beliau dulu menemukan alat-alat pertanian gitu loh. Hmm, Juga meneliti tumbuh-tumbuhan untuk obat. hmm, Hanya beliau wafat karena keracunan salah satu rumput ya. yang sedang diteliti atau Iya. apa kayak gitu ya, Pak? Mm. Itu ya Namanya Sinlong Taite. Ya. Ya itu dewa utama sini juga. Hmm, Banyak orang yang minta obat gitu. Iya, iya. Bisa dengan air atau Oh, iya. dengan resep ramuan ya. Iya ya. Tapi kalau ramuan biasanya kita nanti pakai poi dulu, izin gitu. Izin. Mm. Iya. Iya. Izin lalu kita masuk nomor gini kan. Oh ini ya pakai Ah. yang itu ya. Nah, Hmm, nanti kalau keluar nomornya kita tanya lagi betul nggak nomor ini. Kalau betul langsung ambil resepnya di sana. Oh itu ya resepnya di sebelah sana yang kotak Iya. itu ya, lemari Iya. itu ya Pak Iya. ya. Oh iya iya. Iya. Berarti kalau setelah dari sini, oh sebelah sini ya. Ya. Berarti ini memang urut dari depan, terus sini, Iya, gitu ya, ini. terus sebelah tengah sini ya, ya. Lalu ke sini. Hmm. Di sini ada 3 dewa juga. Mm-mm. Dewa keadilan, Dewa keadilan. Kwan Sing Tekun. Hmm. Lalu ini ada Kai Lam Te Ong sama Kong Tek Sun Ong. Hmm. Hmm. Ini berarti tiga-tiganya dewa keadilan. Ya, Apa ini yang- dulu kita Bupati Kalongan ya, Hmm. Kong Tek Sun Ong ini. Oh iya ya ada salah satu juga itu ya. Heeh. Hmm. Tapi biasanya yang menonjol Kwan Kong tuh, Yang tengah. yang pinggir. Oh yang paling nomor satu. oh nomor satu itu ya, Pak ya. Ya. Oh, iya, iya. Ini terus yang terakhir berarti yang sebelah sana ya. Ya. Ini Dewa Bumi, Hmm. Aptek Ching Sin. Itu kalau yang sebelahnya berarti oh sama. Tiga Ya? sama tuh. Oh sama ya. Iya. Oh iya, iya. Ya. Dewa bumi ya. Ah. Berarti yang di depannya ini juga sama ya, Pak ya? Sama yang belakang. Itu tiga Oh, Guru Agung. Hmm. Nah, di bawah sana ada pendampingnya Dewa Bumi, Dewa Macan di bawah. Oh di Di bawah itu, bawahnya ada bawah. Oh itu san. kayak gua itu, itu Hmm. Dewa Macan. Oh iya, iya. Iya iya. Benar. Hmm. Ini berarti kalau ini istilahnya namanya apa Pak ya? Ini Oh, yang ini. untuk sembah Yang yang ini. ini alat Oh, dupa. ini dupa ini Ini dupa. berarti nanti Kalau di itu uang. oh itu uang. Kalau dupa kan kita nyalakan Mm-mm. untuk berdoa. Untuk berdoa itu ya untuk sembahyang ya. Dapat saya kalau asapnya itu ke atas baru bisa disampaikan. Ya juga zaman sekarang kan untuk pewangi ruangan juga bisa. Iya iya betul. Kayak dulu menyan ada ya. Betul memang untuk biar ya wangi gitu Kalau ya. zaman sekarang sih banyak yang ngomong gitu. Iya iya. Kan nggak hanya untuk Untuk- peribadatan saja Pak ya. Dupa itu kan juga Untuk mungkin ketentraman juga bisa kan, hawannya wangi gitu. ya terapi juga kadang ya Iya. baunya Iya. untuk itu ya. Sekarang macam-macam sih aromanya. Terus ada yang tanya Pak, Oh iya gimana? di Kunteng ini khusus tempat ibadah aja apa aja Pak ya gitu Pak? Oh, ini termasuknya Tridharma. Termasuknya Tridharma ya. Pak Ada ya. Tao, Tao, Buddha, Buddha, sama Konghucu. Konghucu. Oh berarti ada Tiga. tiga itu ya, Ah, Tridharma itu tiga agama Tiga istilahnya agama. tiga. Oh iya, iya. Berarti bisa
ke sini juga siapapun bisa ke sini ya, bisa. Pak ya. Iya, iya. Jadi teman-teman memang di sini tridharma ya istilahnya ya. Jadi untuk 3 agama Pak ya. Iya. Tadi ya Tao, kemudian dari Buddha sama Konghucu gitu ya. Sama ada lagi Pak pertanyaan. Oh ya, gimana? Rumah dukanya jauh dari sana apa gimana Pak? Rumah duka gitu ya. Oh, kalau kayak gitu. Kita berdiri sendiri ya, itu yang di gotong royong itu ya. Oh, ada di gotong royong istilahnya. Kalau di Pekalongan nggak ada yang dari kelenteng atau Konghucu. Nggak ada ya. Itu Belum. Itu ada yayasan yayasan gotong royong. royong itu ya untuk rumah duka, untuk Iya, untuk itu pesemayaman. ya, pesemayaman. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada lain lagi? Belum ya San ya. Cukup ya. Jadi ini suasana di Kelenteng ini langsung dekat dengan gereja Pak ya. Di Iya. sini ya. Gereja, kemudian saya juga masjid. Ini satu komplek Jetayu dan Nah, sekitarnya. yang Pak ya. Konghucunya sebelah sini. Yang Konghucunya Ruang ada. kecil ini, sampai gitu sih. Oh, di samping sini ya. Mm. Sebelah sini Pak. Oh, sebelah ya. Oh, ini kalau membuka bisa juga sih. Kalau mau buka. Hmm, Nanti menghubungi sekretariat. sekretariat ya. Oh, berarti kalau yang ibadahnya Konghucu yang di Di sini. sebelah sini Iya. ya. Hmm. Ibadah. Oh ya, berarti nanti masuk sana. Iya. Oh, masuk sana ya. Oh iya. Ini berarti ruangannya berarti sampai setelah ini belakang sini ada ruangan lagi nggak sih Pak? Itu Udah ada. aula aja. Oh, aula Nanti saja ya? kita ada lagi untuk sembahyang yang lain. Oh ya, yang di luar itu ya Iya. tadi ya. Oh iya ya. Kalau ini untuk naruh saja Ini ya. barang-barang. Oh, barang-barang saja ya. Ah, Ya ya. Ini juga kalau ini ada lampu kayak lampion atau apa ya? Pak, ya? lampion, ya. Ini kan untuk kalau ada ritual-ritual gitu, ada yang pasang ini. Maksudnya kita jalan hidupnya biar terang. Ada yang sampai 1 tahun. Iya. Biasanya kalau Imlek tetap ada. Imlek tetap ada ya. Tetap. Iya. Ini kalau sebelah sana Iya. apa itu Pak ya? Ini Mahadewa Taisang loh. Sini. Mahadewa Taisang loh. Sini. Oh, Kita kan- Taisang Laut Chin. Oh ya. Ini berarti Ini aliran Tao ini. aliran Tao. Iya. Istilahnya berarti dewa. Taisang Taisang Laut Laut Chin. Chin. Lalu yang sana ada juga Tian Siang Te. Oh, Beliau iya. juga dikenal sebagai dewa kegelapan. Dewa kegelapan. Nolong kita yang mungkin kena ilmu apa gitu. Sama juga bisa mengobati juga sih. Oh, sama kayak yang tadi itu ya. Nah, Gitu cuma ya. kalau yang tadi spesifik Spesifik pengobatan gitu ya. Kalau yang sebelah sana, Pak, yang itu apa? dewa nelayan. Dewa Biasanya di nelayan. laut. Dewa laut ya. Cao Tian Sang Xin itu. Oh, itu kalau di sebelahnya ada apa itu Pak ya? Pengawal biasanya. Pengawalnya ya. Iya. Ada pengawalnya ya. Ini ada sama ya, ada dupanya juga ya, Pak ya. Ada- Semua kita pakai semua ya dupa. pakai dupa itu ya. Maksudnya biar tersampaikan asapnya juga biar kita artinya tentram ya. Dengan Iya. ada bau wangi gitu kan, dalam persembahyangan kita lebih ayem, damai. Damai gitu ya. Ini berarti kalau kayak lilinya ini harus penerangan. nyala terus atau gimana ya? Yang harus nyala terus biasanya ya. Oh yang lilin ini ini. dari umat. Oh yang lilin ini dari umat. Ya. Ya pelit aja juga minyaknya mungkin dari umat juga. Tapi ambil di sini aja kan kita. Oh ya di sediain. kantor itu ya. Nanti yang mau ngisi tinggal ngecek. Ini Kalau- berat, minyaknya khusus ya Pak ya atau Minyak sayur. minyak sayur ya? Biasanya sih yang nggak masak lilin pakai minyak dulu. Oh. Jadi kan kalau minyak mesti nyala terus. Iya. Gitu. Diharapkan sih kehidupan kita kebahagiaan lebih nyala terus. Nyala terus Oh, gitu iya. ya, betul. Oh, iya, iya. Jadi ada filosofinya Ada. sendiri gitu ya Pak ya. Biasa. Berarti setelah dari sini sebelah juga ada lagi Iya. ya Pak ya? Ya.
Ini Dewi Welas Asih. Di apa Pak? Dewi Welas Asih. Oh, Dewi Welas Imposat dulu. Panse Imposat. Oh, iya. Itu ada Jilahut ya. Ini yang Buddha ya, Yang atas sendiri Buddha. Buddha ya. Iya, yang nanti malam ada acara ritual ya Dewi Welas Asih ini. Oh, di Welas Asih. Kita memperingati saat beliau mencapai nirwana. Ya kayak tadi umat biasanya percaya dengan memasang pelita yang ada di sini. Ini ya. Oh, iya. Ini berarti kalau nanti itu dinyalain ya Pak ya, dinyalain nanti malam saat peribadatan itu ya, saat ibadah itu setelah ya. selesai Hmm. 2 hari lah 3 hari. Oh, iya. Itu kalau yang di sebelahnya itu berarti Ini kita sebelah sana. Iya. Ya. Itu. Ini Songkong Posa. Ada tanggal. Berarti kalau ini beliau itu siapa kayak gitu ya? Ini penjaga nirwana. Oh, penjaga. Apa neraka, sorry. Oh, neraka. Biasanya kalau kita memperingati orang yang untuk sudah meninggal itu izin sama beliau. Ini Rohan ini 18 dewa. itu apa? Arhat itu ya? Arhat, iya. Ada 18 ya itu ya Pak ya. Yang terakhir ini Pak, bawah. Oh, bawah ya. Yang rumah atau penjaga rumah. Itu saya sih. Oh iya. Cuma ini cuma tulisan aja. Nggak ada kayak yang lainnya. Arsanya. Ya. Ini kalau yang di dinding-dinding ini berarti relief aja ya. Ini gajah ya. Iya. Ini ada, sana juga ada. Ada yang masa, ada yang panah, ada yang macan. Oh iya. Ruang utama tadi. Macan. Ini biasa. Ya. Berarti memang identiknya itu memang merah, warna-warna kayak gini ya. Ya. Karena desain itu merah kan lambang bahagia. Ya, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Ya, banyak. Ini sama-sama. sudah diizinkan untuk kunjungan dan menjelaskan ke kami dan teman-teman juga. Terima kasih juga teman-teman. Ini berarti kita kunjungan sudah ke 3 tempat ya, tadi di masjid, kemudian di gereja Katolik tadi, kemudian ini terakhir di Kelenteng Poan Tiang ya, Poan Tiang. Nanti siang kita akan ketemu lagi ya teman-teman, tetap stay tune ya. Nanti siang setelah istirahat jam 1 waktu Indonesia Barat kita akan ada kegiatan talk show ya, talk show inspiratif kayak gitu ya. Mungkin seperti itu dulu ya. Nanti kita akan lanjut nanti siang. Jadi acara Kebinekaan 5 ini selesai di sini ya. Oke, sampai jumpa nanti siang. Terima kasih, selamat siang ya. Yuk. Terima kasih banyak Pak ya.